Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Ketua DKI Pak Haji Wawan, yang terhormat Bapak Hastori dan jajarannya pengurus DKM, yang terhormat juga tokoh masyarakat di Komplek Bumi Serang Damai yang kita cintai ini, dan juga warga kaum muslimin yang hadir di acara pengajian kultum kuliah 30 menit ya. Ya alhamdulillah kita sehat semua di sini ya, dan mudah-mudahan terus sehat, karena kenikmatan yang terbesar bukan mobil pajero, bukan rumah yang banyak, tapi adalah setelah iman dan Islam adalah kesehatan ya. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak aja ya, jagalah kesehatan, karena kesehatan itulah kenikmatan yang paling besar. Orang banyak fokus kepada mencari harta, padahal bukan kenikmatan yang sejati. Kenikmatan yang sejati adalah iman, Islam, dan kesehatan. Adapun harta itu nomor sekian. Ya. Baik, saya sebenarnya akan meneruskan kajian yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Ya, entah sampai mana saya juga lupa. Saya juga pernah ngisi di Taman Pesona juga dengan materi yang sama. Biasanya beriringan, kalau disampaikan di Al-Mizan saya sampaikan juga di Taman Pesona, atau saya sampaikan di Taman Pesona saya sampaikan di Al-Mizan. Jadi nggak perlu mutalaah dua kali. Baik, Al-Mizan baru kali ini kita mengadakan acara setelah sekian lama ya, kita sudah membangun, dan sama Taman Pesona juga ya, bulan Ramadan kemarin juga sedang membangun dan sudah selesai, dan kita akan melanjutkan di pekan depan. Baik Bapak yang kami hormati, sesuai dengan surat yang dibuat oleh pengurus, tema kami adalah ridho terhadap qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho itu anaknya Pak almarhum ya. Ya, tapi ridho di sini bukan nama orang. Ridho di sini adalah menerima, pasrah dengan sepenuh hati. Ridho, boleh dibilang juga senang. Ya, ridho menerima dengan pasrah. Nah, tinggal katanya ridho apa di situ. Dikatakan ridho terhadap qada. Nah, definisi qada itu apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menerima pasrah apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya materi ini ringan. Kelihatannya ringan, tetapi kalau dibahas secara detail ternyata lumayan agak banyak hal-hal yang mungkin belum pada tahu ya. Makanya saya angkat ridho menghadapi ketetapan Allah atau qada Allah. Baik, saya ngambil di kitab Al-Muqawimat ya, karangan atau Abu Rustah dari Timur Tengah. Jadi tidak ngawang-awang, karena kalau tanpa ini saya suka ngalir dulu kemana-mana, tapi kalau dengan ini insya Allah terfokus ya, terfokus kepada kitab. Kita tidak akan ngalir dulu. Baik ya, dimulai dengan kalimat seperti ini: amma ridho bil qada. Adapun ridho bil qada, terhadap qada, faqad rawa itu telah diriwayatkan oleh Asim dari Bukhari fil adab mufrad, di dalam kitab Bukhari ada bil mufrad, warwaul Hakim, dan diriwayatkan oleh Hakim, dan seterusnya panjang di sini. Bunyinya begini: wa as'aluka ridho ba'dal qada. Dan aku meminta kepadamu ya Allah bisa ridho terhadap menerima qada. Nah, ini disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa kalimat seperti itu ya, karena ini hadis. Jadi hadis meminta kepada Allah, ya Allah,
aku meminta kepada engkau untuk ridho terhadap qadanya Allah. Nah, berarti ini adalah perintah syariah untuk selalu berdoa. Dan inti doanya itu adalah apa? Menerima qada atau ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya dari para mustahid ya. Di sini banyak ya. Hadis ini misalnya wa adulluka ala kalimatin min tahti arsh min kanjil jannah. Ya. Aku memberitahumu satu kalimat yang datang dari bawah arsh min kanjil jannah, dari gudangnya surga, yaitu kalimat yang luar biasa sini, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada daya, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Yaqulullah azza wajal aslama abdi wa astaslam. Jadi di sini dikatakan sungguh hambaku yang dicintai oleh Allah adalah tunduk, wastaslam, dan berserah diri. Tunduk terhadap ketetapan Allah, tunduk terhadap qada Allah, itu maksudnya. Riwayat Hakim dan seterusnya. Sahihnya apa? Sanadnya sahih, insyaallah. Kemudian kalimat sini katakan wasuhtu bil qada. Nah, kebalikan ridho adalah suhtu. Ya, suhut itu marah. Ridho itu ikhlas. Ya. Suhtu itu marah. Wasuhtu bil qada. Marah terhadap qada haramun. Itu adalah hukumnya haram. Dari beberapa dalil disimpulkan oleh para ulama bahwa marah kepada ridho itu hukumnya haram. Bapak tahu definisi haram apa? Dikerjakan mendapatkan dosa, tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Itu definisi dari salah satu hukum 5. Itu haram, fardu atau wajib, mubah, makruh, dan juga mandub atau sunnah. Nah, suhtu yang marah kepada ridho, ternyata korinanya adalah jazm. Ya, indikasinya perintahnya adalah tegas. Perintah apa? Larangan. Bukan perintah, larangan. Larangannya bersifat jazm. Apa jazm itu? Dari sekian hadis dikumpulkan, ternyata para ulama menyimpulkan suhtul bil qada haramun. Marah kepada qada itu adalah haram. Dari mana? Wa dzakara al-Faraqi fi dzakhirah al-ijma' ala hadza. Disebutkan oleh para ulama yaitu Qirafi dalam kitab Zahirah al-Ijma', yaitu adanya kesepakatan terhadap qada. Jadi para ulama mustahid bersepakat ya bahwasanya suhtu bil qada haram. Ya. Lafadznya begini, al-suhtu bil qada haramun ijma'an. Itu kata ulama. Simpulannya ya, suhtu marah kepada qada itu adalah haram atas dasar ijma'an, atas dasar ijma'. Maksudnya adalah atas kesepakatan para mustahid. Ya, jadi haram Pak. Ya, menolak qada, marah kepada qada, tidak menerima qada. Tahu qada itu apa? Ketetapan Allah. Jadi begini. Ada perbuatan ya, secara fakta nih, perbuatan. Perbuatan itu tidak bisa kita tolak dan pasti kita akan menerima apa adanya. Misalnya, qada nih. Bapak lahir di Serang. Itu pilihan kita bukan? Bukan. Itu apa? Qada dari Allah. Bapak lahir di Indonesia, tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian. Itu pilihan Bapak bukan? Bukan. Itulah sebut dengan qada. Contoh lain, Bapak bisa terbang apa tidak? Pengennya bisa, tapi ternyata tidak bisa.
ketidakbisaan ini adalah ketetapan siapa? Ketetapan yang menciptakan. Itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya qada. Bapak bisa menghirup oksigen dan membutuhkan oksigen, itu ketetapan siapa? Kenapa kita nggak membutuhkan CO2? Justru kita membuang CO2. CO2 dimakan oleh tumbuhan sebagai bahan bakar klorofil untuk bahan bakar di daun hijaunya. Kita membutuhkan tumbuhan untuk mengambil oksigennya, dan kita membutuhkan oksigen, dan oksigen itu dialirkan melalui darah sampai ke seluruh tubuh sehingga organ kita bisa menjadi aktif karena ada oksigen dan nutrisi. Itu siapa yang memutuskan itu? Itu disebut dengan qada. Dan seringnya para ulama sebut dengan sunatullah. Itulah sebut dengan sunatullah atau sebut juga dengan qadanya Allah. Ya. Lalu Bapak marah terhadap ini, kenapa saya nggak bisa terbang, kenapa saya nggak bisa bernapas dalam air, kenapa saya nggak bisa begini, marah. Nah itu berarti haram hukumnya Pak, itu maksudnya. Ya, haram. Tapi ada sebuah perbuatan yang mengenai perbuatan manusia. Tetapi perbuatan itu juga disebutkan oleh Allah, itu adalah keputusan Allah atau qada. Contoh, pada saat berjalan, itu perbuatan kan? Kemudian Bapak tergelincir dan jatuh. Itu pilihan Bapak atau bukan? Bukan. Pilihan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan qada. Bapak pada saat lari pagi atau ngangkut galon misalnya, langsung tiba-tiba cangkengnya nyeri. Aduh, keseleo. Atau saraf kejepit misalnya. Ya, gara-gara ngangkut galon. Itu pilihan Bapak atau bukan? Bukan. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan qada yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Ya. Jadi qada Allah itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa milih. Sesuatu yang kita tidak akan dihisab di akhirat. Ya. Itulah kemahaadilan Allah. Barang siapa yang sakit, nah sakit itu adalah kehendak manusia atau bukan? Bukan. Itu adalah qada. Nah, ridho terhadap qada mendapatkan pahala, marah terhadap qada haram. Justru itu adalah dosa. Itulah kesimpulan para ulama. Bisa dipahami di sini ya? Oke. Saya lanjutkan lagi. Wafarraqo bainal qada wal maqdi. Beda antara qada dengan maqdi. Idza betulia insan bimarodin. Jika ada orang yang diuji dengan penyakit sakit, ya, stroke, HNP, jantung, nah, ya. Fata'allama minal marodi. Ia merasa sakit. Bimuqtado. Dan rasa sakit itu adalah bentuk resiko dari qada. Itu apa? Ada rasa sakit. Ya. Tabi'i, di mana rasa sakit itu dialami secara natural. Pilek. Ya, Bapak mau pilek? Tidak mau. Setelah kena pilek, Bapak sakit? Sakit. Ada perasaan menolak, ya kan? Ya, pengen sembuh. Fahada laisa ada marido. Perasaan ini bukan menolak ridho. Ya, perasaan bahwa tidak ingin sakit. Wajar toh? Kita tidak ingin sakit. Wajar toh? Kita tidak mau kena HNP, kena jantung. Karena kalau kena HNP ada rasa sakit. Ya kan? Ada rasa nyeri. Nah, perasaan nyeri, perasaan sakit itu adalah maqdi, resiko dari sebuah qada. Ya, menolak resiko bukan ridho bukan menolak qada. Beda di sini. Ya, harus dibedakan. Kalau menolak qada itu dosa. Tapi kalau menolak maqdi, yaitu menolak resiko, itu bukan dosa, itu hal yang alami. Mana ada yang mau
sakit. Tidak ada yang mau satupun sakit kan? Nah, tapi ketidakmauan sakit itu bukan berarti menolak ridho atau marah terhadap ridho, bukan. Itu hal perasaan yang tabi'iyah, yang alami. Ini membedakan antara qada dengan makdi. Ya. Jadi di sini katakan fahadza laisa adama ridho bil qada. Makdi itu bukanlah tidak ridho terhadap qada. Ya. Tetapi adama ridho bil qada. Tapi disebut tidak ridho terhadap makdi, tidak ridho terhadap sakit, tidak senang terhadap sakit, ya kurang suka terhadap sakit. Nah, itu bukan berarti bentuk keharaman itu adalah perasaan yang biasa, tabi'iyah, alami. Itu tidak akan dihisab, ya. Dihisab itu bagaimana? Menyikapi perasaan sakitnya itu. Ya. Kita lihat di sini. Wa in qala, jika dia berkata, ai syai'in amiltu hatta asabani hadza. Apa gerangan yang telah aku lakukan hatta hingga asobani aku mendapatkan perkara ditimpa musibah ini, wa ma dzambi, apa dosaku, wa ma kuntu astakhiluhu, padahal aku tidak layak mendapatkan hukuman ini dari Allah. Nah, kalau ada ucapan itu, ya kata para ulama, fahada adamu ridho bil qada. Inilah yang disebut dengan tidak ridho terhadap qada, bukan makdi, bukan terhadap makdi, tapi tidak ridho terhadap qada. Ya Allah, ini dosaku, aku padahal tidak pernah berdosa. Ya, seharusnya aku tidak layak mendapatkan sakit ini, gitu misalnya. Nah, itu menolak ridho, marah kepada ketetapan Allah. Jadi menyikapi sakitnya itu, ya sakitnya misalnya sampai uring-uringan, jadi nggak sholat, jadi nggak ini, melanggar hukum syariat lain, itu namanya nggak ridho terhadap sakit. Ya, sakitnya bisa marah-marah kepada istrinya, bisa marah-marah kepada anak-anaknya. Nah, menyikapi sikap yang sakit itulah yang akan dihisab oleh Allah. Menolak perasaan sakit, memang rasa sakit kan menolak, itu hal yang tabi'iyah, ya itu yang alami. Makanya kita pergi ke dokter, kita pergi ke terapis, kita pergi ke tabib dalam rangka menolak rasa sakit, itu hal yang biasa, ya. Tapi menolak keputusan Allah, menolak qada Allah, itulah yang disebut dengan haram, tidak boleh. Sampai timbul perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini paham ya? Ya, paham. Jadi ridho terhadap qada itu hukumnya haram. Pahalanya besar. Marah terhadap qada itu hukumnya haram. Jadi apa pahalanya? Nah, ada ternyata pahalanya. Ya. Pahala kita ridho terhadap keputusan Allah. Sini katakan, Innallah idza ha'aba qauman ibtilahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Allah akan menguji. Faman rodiya falahu, jika orang tersebut bersabar, ridho, maka falahu baginya ridho, manfaat ridhonya akan didapati. Tapi sebaliknya, waman sakhita falahu sukhtu, barang siapa dia marah terhadap ridho tadi, falahu baginya sukhtu, marah itu akan kembali kepada dirinya. Maka para ulama di sini katakan warido wasuhtu, ridho dan suhtu, ridho dan marah, min fi'lil insan, adalah bagian daripada manusia, perbuatan manusia. Marah, senang atau benci, suka, itu adalah dampak daripada
qada Allah, dampak daripada sesuatu, dan ridho serta marah itu bagian sesuatu lingkaran yang dipilih oleh manusia. Karena ini dipilih oleh manusia, maka walidzalika yusabu ala ridho. Oleh karena itu maka Allah akan memberikan pahala, yusabu. Sabu itu pahala, akan diberi pahala ala ridho terhadap keridoannya terhadap qada tadi. Tapi sebaliknya, jika dia sukhtu marah, wa yu'aqabu, dia akan mengikob. Mengikob itu menghukum, memberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala ala sukhtu, atas kemarahannya itu. Ya. Kok bisa begitu? Karena pada saat kita menerima mendapatkan qada itu, maka apakah sikap kita akan marah, menolak, enggak suka sehingga menimbulkan perbuatan yang kurang baik, maka itu akan mendapatkan hisab di sisi Allah, dia akan mendapatkan dosa. Tapi sebaliknya, dia merasa mendapat qada itu memang sakit, dia nggak suka dengan sakit itu, ya, tapi dia pasrah, ya, pasrah dalam arti apa? Tetap berusaha untuk berobat, bukan pasrah, tapi berobat. Berobat tuh hukumnya sunnah, Pak. Berobat tuh hukumnya sunnah. Sunnah itu dia mendapatkan pahala jika dikerjakan, tidak apa-apa, ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, dia berobat dalam rangka untuk mendapatkan sunnah pahala dari sisi Allah. Sakit jantung diterapi, sakit jantung ke dokter, ada yang sakit jantung pasang ring, ada yang di bypass, ada sakit stroke, ada sakit HNP sampai dioperasi, ya. Itu dalam rangka untuk supaya sembuh. Upaya-upaya seperti itu orang tersebut mendapatkan pahala. Ya, jika memang ikhlas, ya, jika memang itu atas dasar perintah, karena memang perintah berobat itu adalah sunnah. Amal qada nafsuhu falaisa min fi'lil insan. Adapun qada itu sendiri falaisa min fi'lil insan, bukan perbuatan manusia, bukan pilihan manusia. Sakit, mana ada yang mau sakit, ya. Jatuh dari pohon, mana ada yang mau jatuh pohon. Tidak ada pilihan di situ, ya. Pada saat orang sedang ngepel, kemudian ada orang jalan ternyata kepeleset karena licin hasil pelnya. Pada saat kepeleset itu, dia memilih kepeleset apa tidak? Tidak, Pak. Disitulah Allah tidak akan dihisab dari hasil kepelesetnya itu, ya. Tapi setelah dia kepeleset kemudian mencak-mencak, jadi marah, nah itulah yang akan menimbulkan sukhtu birridho. Hati-hati, ya, hati-hati, karena ketidaksengajaan dan juga itu akan mengakibatkan kepada sukhtu, kemarahan. Walidzalika fa'inal insan, oleh karena itu maka sesungguhnya manusia la yus'alu an hudusil qada, tidak akan ditanya terhadap terjadinya qada terhadap manusia. Tidak akan ditanya kenapa dia sakit mata, kenapa dia buta, kenapa dia begini, tidak akan ditanya di akhirat nanti, di hisab nanti tidak akan dia tidak akan ditanya. Ya. Kenapa? Li'annahu laisa fi'lahu, karena itu bukan pilihan perbuatan manusia. Bukan, Pak. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap hari saya di klinik kedatangan orang jantung, Pak. Pak, tolong Pak, saya ingin dipasang ring. Ya, saya katakan, Pak, yang nolong itu Allah, bukan saya. Saya hanya ikhtiar optimal. Hati-hati ya. Ya, hati-hati kalau kepleset dikit aja itu. Jadi nggak berpahala kita mengobatinya. Ya, jadi saya luruskan kepada mereka. Datang ke Yashwi di Brimob itu, kemudian Pak, saya mau disuruh dokter untuk pasang ring. Ya, tolong Pak sembuhkan. Ya, saya katakan, luruskan, Pak, yang menyembuhkan hanya Allah, dan memang yang menyembuhkan hanya Allah. Kami hanya berbuat ikhtiar optimal. Luruskan niatnya, Pak, ya. Jadi berobat pun berniat, ya Allah sembuhkan penyakit saya, sembuhkan penyakit saya. Itulah doa pakai bahasa Indonesia sudah cukup, ya. Di situ, Pak. Datang lagi, Pak, saya sedang cuci ginjal. Tolong Pak, ya, saya luruskan lagi dengan kata-kata seperti ini.
Biar apa? Biar mereka juga pada saat sakit itu akan mendapatkan pahala dengan lurusnya niat. Ya, pada saat saya notok ya, totok punggung itu saya katakan, Pak, doa kita ikhtiar optimal. Yang menyembuhkan hanya Allah. Oh iya, doa Pak, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kemudian dalam sedang waktu, Pak, Bapak punya dosa apa kira-kira nih? Kan? Insya Allah akan diampuni sama Allah atas ridhonya terhadap kodok. Ya, maksudnya bagaimana? Sakitnya Bapak ini bisa menghapus dosa-dosa masa lalu. Seperti jatuhnya berguguran, seperti pohon mangga yang daun-daun itu berguguran tuh, seperti itu jatuhnya. Jadi sabar ya Pak ya, gitu kan. Jangan marah-marah ke istri, jangan gini, jangan banyak terlalu mengeluh. Mengeluh boleh, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh sewajarnya, ya. Mengeluh sewajarnya hanya kepada bukan kepada manusia mengeluh itu, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Supaya apa? Supaya sakitnya itu mendapatkan pahala. Kan sayang udah mah sakit ya, tapi tidak dapat pahala. Udah mah nyeri teu meunang pahala deh kan, rugi gitu kan. Ya, tidak jadi untuk menggugurkan dosa karena apa? Karena salah niat. Ya, ingin menyembuhkan, yang melalui di sini terapi di sini gara-gara bukan. Itu udah pertama udah salah. Yang kedua ingin macam-macam. Nah, saya luruskan. Ya, jadi pada saat nopung itu saya luruskan. Ya. Jadi yang datang ke sana saya katakan, Pak, ini adalah dalam rangka menghapus dosa-dosa. Itu membuat mereka jadi senang, Pak. Senang tuh menjadi apa ya? Membuat penyakit-penyakit lama-lama akan hilang. Dengan perasaan senang tuh hormon endorfin, hormon-hormon akan mengindikan semua, insya Allah ya. Begitu, kesembuhan kembali kepada Allah, tapi kita hanya ikhtiar optimal ya. Makanya saya bingung sama dokter itu, Pak, ini sudah nggak bisa disembuhkan lagi, sulit Pak disembuhkan lagi. Ya, ada dokter yang seperti itu dan itu diceritakan oleh konsumen saya. Ya, namanya Pak Happy. Dia jaksa di Serang ya. Dia datang ke rumah sakit yang ada di sesuatu saya nggak akan sebutkan. Ya, dokternya pun nggak akan sebutkan. Dokternya malah, Pak, ini udah harus dicuci ginjal. Ginjal saya kan nggak apa-apa. Begini nih. Bapak kalau nggak diginjal, pokoknya disingsieunan. Itu kesimpulan Pak Heavy, ditakut-takuti, ya. Entah gimana itu akhirnya mau, ya. Padahal ginjal nggak apa-apa, ya. Selama dia berobat juga bukan karena ginjal, tapi disuruh ini disuruh, ya. Akhirnya diputuskan harus cuci ginjal dan sebagainya. Kemudian ini udah nggak bisa sembuhkan lagi, ini gini. Nah, kadang-kadang harusnya dokter juga diberikan ilmu agama ya gitu, biar nggak salah ngomong kepada pasien. Harusnya kepada pasien itu kan diberi kata-kata yang positif. Ginjal nggak apa-apa, ya selama dia berobat juga bukan karena ginjal, tapi disuruh ini disuruh, ya akhirnya diputuskan harus cuci ginjal dan sebagainya. Kemudian ini udah nggak bisa sembuhkan lagi, ini gini. Nah, kadang-kadang harusnya dokter juga diberikan ilmu agama ya gitu, biar nggak salah ngomong kepada pasien. Harusnya kepada pasien itu kan diberi kata-kata yang positif ya, diberi kata-kata yang bagus, ya itu oknum ya, tidak semua dokter seperti itu oknum ya gitu. Nah itu fakta dan real ya, macam-macam ceritanya. Karena kalau udah datang ke klinik itu Pak, dia terbuka lu ceritanya itu ikhlas ya, keluar semua itu Pak, keluar semua ya. Padahal saya cuma nonton doang, tapi dia cerita. Dengan cerita itu menjadi ringan kan bebannya. Saya dengerin ya, sambil begini saya dengerin ya. Biar apa? Biar senang. Dengan senang itu kan bebannya terkurangi, beban pikiran terutama. Kalau sudah pikirannya ringan, insya Allah dia menjadi semangat hidupnya. Kalau sudah semangat hidupnya, nanti hormon-hormonnya akan kembali, daya tahan tubuhnya akan kembali kuat. Itu teorinya seperti itu. Makanya selalu semangati harusnya yang sakit itu. Ya, terutama kata-kata, Pak, sakit itu bisa menggugurkan dosa. Itu bisa menggugurkan dosa satu persatu. Ya.
Tapi saya belum pernah bilang yang digugurkan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dosa kepada Adami tidak bisa gugur dengan seperti itu. Tahu dosa Adami? Dosa kepada manusia. Dosa itu kan ada 3 ya. Dosa kepada Allah, dosa kepada Adami, kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah, lupa sholat, ya, nggak zakat misalnya kan, itu bisa diampuni, insya Allah gampang, tinggal taubat, mohon ke Allah, beres diampuni ke Allah. Tapi kalau dosa Adami, misalnya apa ya, pernah memukul, pernah memfitnah, memburuk-burukan, ya, menjelek-jelekan, pernah korupsi, memakai harta orang, ya, yang sekian orang, puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Kalau dia korupsi kepada seluruh Indonesia, maka dosa-dosa di seluruh Indonesia warganya akan numplek kepada orang yang menggunakan harta yang korupsi itu, ya. Jadi dia ketimpah dosanya orang-orang yang dikorupsi, ya. Nah, jadi dosa-dosa Adami memang tidak bisa dihilangkan dengan puasa, dengan haji, ya. Dia harus minta maaf. Paham ya? Harus minta maaf. Kalau berkaitan dengan harta, dikembalikan harta itu sampai orangnya ridho. Kalau belum ridho, di akhirat akan dituntut jauh lebih besar lagi. Mending kejar sekarang. Nah, itu ya. Jadi maksud di sini dosa-dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dosa kepada Adami harus minta maaf. Urusannya jauh lebih berat. Kalau orangnya masih ada, alhamdulillah. Kalau orangnya dekat, tetangga, alhamdulillah bisa minta maaf. Kalau orangnya jauh, kita fitnah di Facebook, yang terkena fitnah banyak seluruh Indonesia, gimana minta maafnya itu, ya. Nah, ngeri kan, makanya jangan main-main dengan medsos, ya. Baik, saya lanjutkan lagi, jadi ngelantur ya. Sini katakan ma min muslimin, ini sebenarnya ada kata-kata sebelumnya, ya. Ini hadis ini ma min muslimin, seorang muslim yusibuhu ada, diuji dengan rasa sakit, syaukatu, yaitu kena duri. Kena duri pernah kan? Kena bambu tuh, bambu kena hinis, mencek Sunda mah hinis, ya. Itu yang ringan lah itu ya. Kena hinis nggak sengaja atau kena bambu, ya. Kemudian ya, fakatamaha, lalu dia menyembunyikan, walam yashkaha, dan tidak mengadukan ilanas kepada manusia, karena hakon Allah ayyagfirullahu, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu apa hadis yang pertama. Kemudian qala idza batalait abadi fi haibataihi fasabara aw watahu minhuma jannah. Ketika Allah menguji hambaku dengan 2 mata yang buta. Matanya buta nih. Kodok dari Allah, matanya buta. Fasobaru awwaltuhu. Lalu dengan kebutaannya itu, ya, dia sabar. Fasobar, dia sabar. Ya. Kemudian awwaltuhu, Allah akan mengganti minhum keduanya al-jannah, mengganti 2 mata yang buta tadi dengan surga. Ya, syaratnya apa? Sabar. Syaratnya apa? Ridho terhadap qada Allah. Itu saja. Ya, Allah akan ganti dengan surga. Kalau dia lahir atau buta atau kena mendapatkan kecelakaan sampai buta, misalnya dilempar dengan air keras, itu kan bukan pilihan dia, kan? Dilempar dengan air keras akhirnya menjadi buta. Dengan butanya itu, jika dia fasobaro, jika dia sabar, maka akan diganti dengan jannah, dengan surga. Ya, jadi pahalanya besar ternyata.
Ya, luar biasa ya. Wama man muslimin, seorang muslim yusaku, dia tertusuk syaukatan duri fid dan fid dunia, di dunia, ya tasibuha, yang dia ikhlas menerima terhadap durinya itu di dunia, illa maka kudia biha, Allah akan min khotobahu yaumal kiamah, Allah akan menghapus dosa-dosanya di yaumil kiamah. Jadi kudu sabar kalau mendapat kodo itu. Kudu sabar kena musibah itu. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman kita pada saat kena tsunami kemarin. Itulah namanya recovery mental. Recovery mental itu adalah meluruskan niat atau membenarkan pada saat dia mendapatkan musibah tsunami. Ya, kan kehilangan saudaranya, kehilangan rumahnya, kehilangan segala-galanya, tinggal dia sendirian, orang tuanya udah nggak ada, ya, semua di sekitar bahkan tetangganya sudah tidak ada karena tenggelam. Lalu ya fasobaro, jika dia sabar, ya, maka Allah akan ganti dengan pahala yang luar biasa. Nah, di sini dikatakan maman muslimin, barang siapa seorang muslim dia kena tertusuk duri, di dunia, jika dia ikhlas menerima, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya di akhirat. Wahuna labu dalana min waqfatin natadabbaru, ya. Di sini kita perlu, ya, berhenti sejenak, merenungkan fiha sobru, bahwasanya ada makna sabar li izalatil iltibas, untuk kehilangan salah paham. Jadi untuk menghilangkan salah paham. Jadi ada orang yang sabar itu, misalnya kita mendapatkan menerima sebuah kezoliman. Ya, kezoliman. Kita ditindas nih. Sabar aja, sabar. Bukan itu yang sabar. Jika kita melihat kezoliman, jika kita melihat kemungkaran, maka saat itu kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa begitu? Karena definisi sabar itu bukan menerima kezoliman atau menerima kemaksiatan yang terjadi di depan mata. Kita pasrah aja lah. Ini udah sistem kayak begini, udah bener ngaco nih, sebuah keadaan seperti ini, udah kita pasrah aja. Itu bukan sabar, Pak. Ya, itu justru mendapatkan dosa. Kenapa? Berdiam diri terhadap kemaksiatan, berdiam diri terhadap kemungkaran, itu bukan sabar. Nah, ini salah makna kadang-kadang. Udah sabar aja. Semuanya dosa kita tumpahkan kepada penguasa. Kita yang penting sabar. Dosa-dosa kepada penguasa. Semuanya tergantung ke penguasa. Kita yang penting sabar. Itu bukan sabar. Mendiamkan temannya berbuat maksiat, kemudian kita sabar, itu definisi sabar yang keliru. Seharusnya sabar itu apa? Pada saat kita melihat kemungkaran, teman kita kemungkaran, tetangga kita kemungkaran, ya kan? Kemudian semua yang ada di depan kita ada yang kemungkaran, dan kita wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada saat amar ma'ruf mungkar tersebut, kita pasti akan dikriminalisasi, misalnya kita akan dicemooh, misalnya kita akan disakiti, misalnya kita akan pokoknya tidak tentram hidupnya, dihilangkan mata pencahariannya, ya. Nah, disitulah menaruh sabar, yaitu apa? Kita sudah melakukan amar ma'ruf, tapi penerimaan yang kita lakukan amar ma'ruf itu membalik kepada kita sehingga kita merasa sakit atau merasa tertindas. Itulah definisi sabar yang benar. Bukan begini, Pak. Dia telah melakukan kemungkaran, sabar, udahlah. Ya, penguasa ya melakukan korupsi, udah diamlah. Yang penting kita sabar. Itu sabar yang keliru. Udah bisa. Begitu ya. Jadi definisi sabar harus kita luruskan. Sabar itu adalah jika kita sudah melakukan apa? Melakukan kebajikan, kemudian ada celaan, nah disitulah tak sabarnya. Ya, tak sabarnya di situ.
Baik, itu saja mungkin ini nanti kita lanjutkan pekan atau bulan depan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan insya Allah kita panjang umur dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majelis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.